Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda. Kali ini kita mau bikin donat tower untuk wedding. Nah, selain untuk wedding, ini kita juga akan menggunakan edible image. Jadi image-nya ini semuanya bisa dimakan ya, kecuali bunga. Bunga aslinya itu nggak bisa dimakan. Tadinya saya mau pakai baby braids, tapi karena baby braids lagi kosong, jadi saya pakai bunga yang ada. Kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Tanpa edible image pun terlihat cantik. Jadi nanti kalian bikin terserah mau pakai edible image atau tidak. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Untuk donatnya sendiri, kalian bisa pakai donat resep apa saja. Ini saya pakai yang resepnya donat lembut ya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya sih lebih enak pakai resep donat maizena, karena kalau pakai donat ini, resep ini donatnya lembut sekali. Tapi kalau resep donat maizena, donatnya empuk tapi dia bukan lembut gitu. Jadi kalau pada saat kita celupin ke coklat, walau kita pencet seperti bagaimanapun, dia akan balik lagi kembali ke bentuk semula. Tidak seperti donat ini. Jadi kalau donat ini karena dia lembut banget, jadi pengerjaannya harus lebih hati-hati, dan juga dia hasilnya lebih sedikit. Kalau donat maizena hasilnya cukup untuk satu tower ini. Ini saya bikin masih kurang satu butir donat dan kurang beberapa butir buletan-buletan kecilnya. Khusus untuk edible image, kalian perlu bikin donat yang agak besar. Jadi untuk edible image itu beratnya perlu 45 gram minimal. Jadi 45 gram kalian harus bikin sekitar 8 biji. Selebihnya yang lainnya beratnya ada yang 40, ada yang 35, ada yang 30, ada yang 25. Tapi ini saya bikinnya semuanya terlalu besar nih. Jadi rata-rata saya bikin 40 gram. Nah, ini edible image-nya. Ini satu lembarnya dapat 8 ukuran 7 cm. Ini kita gunting-gunting sendiri ya. Nanti kita akan tempelkan di donat. Nah, kalau kalian pakai tatakannya dengan tatakan bapau, ini bawahnya harus dikasih terigu lagi, karena kalau enggak nanti dia akan nempel. Nah, untuk yang atasnya edible image ini kita nggak akan bolongin, tapi kita akan gepeng-gepekin aja seperti ini, supaya dia permukaannya rata pada saat kita naruh edible image ini, nggak terlalu mumbul gitu. Jadi kita kempesin ya. Jadi kita bikin yang tanpa dibolongin itu sekitar 10 biji, karena yang satu untuk tulisan, yang 8 untuk edible image, yang satu untuk jaga-jaga. Nah, selanjutnya yang lainnya kita akan bolongin. Terus apabila pada saat kita bolongin atau kita gepengin banyak bubble-bubble, kita tusuk ya dengan tusuk gigi. Karena ini setelah saya bulet-buletin, saya proofing dulu 20 menit sebelum saya bolongin atau saya gepengin dulu gitu. Nah, untuk yang bulet-bulet kecilnya itu 2 biji dari sisa gunting bolongan itu saya bulet-buletin. Ada juga yang 3 biji. Jadi ini nanti kita butuh kira-kira sekitar 30. Tetapi kemarin saya bikin cuman 24. Nah, selain dari sisa-sisa potongan donat, lubang donat, kita juga perlu dari yang donat beneran. Karena kalau cuman ngandelin itu aja nggak cukup, jadi saya ambil donat, saya potong 8, kemudian ada juga yang saya potong 6, lalu saya bulet-buletin seperti ini. Nah, setelah proofing 30 menit, kira-kira hasilnya seperti ini dan siap untuk digoreng. Gorengan dengan api kecil saja, dan apabila nanti ada keluar bubble-bubble, kalian bisa tusuk dengan tusuk gigi ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Ini donat untuk satu tower.
Pertama-tama kita akan mengerjakan edible image-nya dulu. Kita cari donat yang pas banget untuk kita pasang edible image. Itu bisa aja donat yang tadi udah kita persiapan, yang kita nggak bolongin, tapi bisa juga donat yang sudah dibolongin. Karena kalau udah dipasang edible image, dia nggak akan kelihatan bolongannya. Ini penting banget karena edible image ini cukup besar, jadi kadang kan kita donatnya tuh ukurannya nggak rata, ada yang besar ada yang kecil, jadi kita pilihin dulu yang paling besar untuk edible image. Dan untuk edible image ini kita cukup 1 lapis aja, nggak perlu 2 lapis. Setelah permukaan donat cukup kering, kita akan lapisin dengan edible image. Edible image ini bawahnya ada plastiknya, jadi kita buka dulu plastiknya, lalu langsung kita tempelkan ke donat kita yang masih agak-agak setengah kering ya, jadi dia udah kering tapi masih lengket gitu. Nah kayak gini kita rapiin pinggir-pinggirnya supaya benar-benar menempel, jadi dia nggak terbuka lagi nantinya. Untuk edible image ini pengerjaannya nggak sulit, gampang banget. Pesannya juga gampang banget online. Ini 1 lembarnya 60.000 udah termasuk edit, jadi kita tinggal ngasih foto aja, nanti dia yang kerjain semuanya gitu. Terus kalau seandainya kita salah bikin, salah tempel, ini masih bisa kita copotin kalau masih baru ya. Kalau sudah lama nggak bisa. Setelah selesai semuanya, kita akan hiasi donat ini dengan sprinkles. Sprinkles yang saya pakai adalah sprinkles warna silver yang paling kecil dan meses warna putih. Selanjutnya kita akan hiasin sisa donat dengan coklat warna putih. Ini kita akan lapisin 2 kali. Tapi khusus untuk donat yang bulat kecil-kecil itu kita lapisinnya 1 kali aja, lalu langsung kita kasih sprinkles warna pink muda. Tidak harus pink, nanti kalau kalian bikin sesuai tema kalian, mau warna apa aja boleh. Nah ini adalah sprinkles yang saya pakai, sederhana, cuman sprinkle warna pink muda ini, kemudian ada meses warna putih, dan sprinkles warna silver yang akan kita campur dengan meses putih. Mohon maaf teman-teman, ternyata pada saat saya menaburkan sprinkles ke sisa donat yang warna putih seperti ini, itu tidak terekam, tapi caranya gampang banget. Kalian pada saat melapisi lapisan kedua itu kita langsung kasih sprinkles warna silver dengan meses warna putih. Itu asal aja kita tinggal taruh-taruh gitu aja. Yang penting pada saat coklat masih basah kita taburkan sprinkles ya, karena kalau coklatnya sudah dingin, sudah kering, nanti sprinklesnya nggak akan nempel. Nah sekarang kita akan bungkus styrofoamnya. Ini saya ada styrofoam kerucut yang ukurannya 15 cm, tinggi 35 cm. Ini saya akan tutup dengan aluminium foil. Kalau kalian nggak punya aluminium foil, lebih baik nggak usah ditutup, karena kita perlu tutup ini dengan aluminium foil hanya untuk estetika saja, dan kita perlu tutup dengan tutup atau lapisan yang pada saat kita yang bisa ditusuk dengan tusuk gigi gitu loh. Kalau kalian tutup dengan plastik atau kalian tutup dengan yang lainnya, selama itu masih bisa ditembus dengan tusuk gigi nggak masalah. Ini kita akan rapikan dengan sisa coklat yang kita pakai, sisa coklatnya ya. Kemudian kita pakai tatakan ukuran 25 cm. Ini juga akan kita rekatkan dengan sisa coklat. Sekarang penataan. Penataan kalau menurut saya ini gampang banget dan sesuai dengan selera kalian. Kalian bisa menatanya seperti apa aja yang kalian mau. Yang paling penting adalah bagian bawah sebaiknya kita isi dengan donat yang besar. Kemudian kita fokus di bagian paling depan dulu. Kalian cari mana yang menurut kalian pas nih untuk depannya. Setelah itu kita hias depannya dulu. Setelah depannya jadi sesuai dengan keinginan kita, baru kita hias belakangnya.
Ini karena saya baru pertama kali bikin dengan edible image, jadi masih agak bingung-bingung bagaimana cara menatanya, apa harus di depan semua image-nya atau menyebar ke depan, belakang, dan sebagainya. Jadi nanti terserah kalian mau menatanya seperti apa. Kalau ini kira-kira sesuai dengan selera saya aja. Tapi kalau saya perhatikan, kalau kita mau taruh di depannya semua juga bagus. Kalau mau taruh di belakangnya semua juga, maksudnya kalau mau disebar ke seluruh donat ini, depan, belakang, samping, kiri, kanan juga cakep. Nah, di sini gunanya kita punya bikin donat yang kecil-kecilnya juga, yang sekitar 25 gram, 20 gram. Jadi kalau kita pas sisanya sedikit tuh kita bisa selipin donat yang kecil gitu. Nah, ini saya ada cake topper. Cake topper ini akan kita tusuk di atasnya dengan bantuan tusuk gigi ya, Jadi tusuk gigi kita tempelin di ujungnya cake topper itu, lalu kita kasih selotip. Nah, ini baru nanti kita pas-pasin gimana nempelnya di tempat yang pas untuk kita taruh cake topper ini. Nah, sekarang yang bolong-bolongnya itu di pinggir-pinggir gap antara donat satu dan yang kedua, kita selipin donat bulat-bulat yang tadi kita udah bikin, yang sudah kita kasih sprinkle warna pink. Ini bisa juga kita ganti dengan bunga-bunga. Bunganya bisa bunga hidup atau bisa juga bunga gampes ya. Jadi nanti terserah kalian mau dibikin seperti apa. Untuk menambah cantik donat ini, kita akan hias juga dengan bunga dari fondan ya. Ini saya ada fondan pink dan ada cetakan bunga. Cetakan bunganya terserah kalian mau bunga apa aja. Tapi saya favorit bunga ini. Saya nggak tahu namanya bunga apa. Tapi ini saya paling suka banget. Ini elegan banget. Ini sering dipakai nih untuk kue-kue pengantin gitu. Ini untuk pengantin cocok banget. Nah, biar kesan pengantinnya lebih terasa lagi, kita akan hias dengan bunga hidup. Saya maunya hias dengan baby bride, tapi baby bride saat ini lagi sulit untuk didapat. Jadi saya nggak tahu ini namanya apa, kebetulan saya dapat dan juga lumayan cantik. Jadi kita akan pakai bunga ini. Ini kita ambil 3 buah bunga, lalu kita tempelkan jadi satu. Kita lapisin dengan kapas yang sudah dibasahi dengan air ya, supaya dia lebih tahan lama. Lalu kita tutup dengan solatip. Kira-kira seperti itu. Nanti langsung kita akan taruh di lubang-lubang donat itu. Dia nggak akan berubah tempat, maksudnya dia nggak akan jatuh-jatuh karena ini ringan, kecil dan ringan. Jadi kalau kita tempelin dia akan menetap. Nah, sekarang kita akan hiasi dengan bunga. Nanti bagaimana caranya terserah kalian. Tergantung dari kreativitas kalian, tergantung dari mata kalian ingin dihias bunganya, ingin ditaruh
di mana dan seperti apa. Tapi caranya gampang banget, kita tinggal selipin aja, nggak usah khawatir dia tidak akan berubah, kecuali untuk yang bunganya di puncak ini ya, ini ada yang saya kasih tusuk gigi, ada yang enggak. Akhirnya selesai juga cake pengantin kita, teman-teman. Ini cantik kan? Nah, itu cake toppernya juga saya pesan online. Jadi kalau kalian sudah bosen dengan kue pengantin, bingung mau pesen kue pengantin seperti apa, kalian bisa bikin sendiri dengan donat pengantin, donat tower dengan edible image. Ada foto kalian berdua di sini, tentu lebih romantis, hasilnya juga lebih cantik. Tapi kalau kalian ingin putih bersih seperti ini juga bagus. Jadi nanti terserah kalian, selera kalian mau bikinnya seperti apa. Selamat mencoba ya teman-teman. Saya harap kalian mau coba ini, karena ini bikinnya gampang, rasanya enak, cantik banget. Ini layak banget untuk dijual, dan kalau dijual ini mahal banget harganya. Nah, untuk pengemasan ini caranya gampang banget. Kalian tinggal kemas saja. Ini kita bungkus dulu dengan plastik wrap supaya donatnya ini benar-benar nempel, nggak bergerak. Jadi pada saat transfer nanti dia kena goyang-goyang juga, nggak bergerak gitu loh. Nanti kalian juga bisa pesen box online, itu bisa walaupun cuma 1 atau 2 box. Ukurannya tergantung dari kalian. Ini ukurannya kalau nggak salah, kalau kalian mau pesen box bisa pesen yang ukuran 50 cm. Ini box yang di bawahnya ini 25 kali 25. Jadi kalian bisa pesen box di online 25 kali 25 cm dengan tinggi 50 cm. Tapi walaupun kalian pakai box di luar, tetap dalamnya ini harus di plastik wrap seperti ini supaya dia tidak bergerak. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mendatangkan rezeki untuk kalian ya. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa di share, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.